biasanya kalau Allah memerintahkan kita untuk beramal itu pahalanya disetarakan, maksudnya pahalanya disebutkan sama Allah. Orang yang sholat suruh akan diberi pahala seperti haji dan umroh sempurna. Orang yang sholat sunnah akan diberi surga. Akan tapi Ramadan Allah tidak menyebutkan pahala yang seberapa, Allah tidak sebutkan. Wa ana ajzihi, dan aku akan memberikan dia pahala. Jadi pahalanya 100, 200, 1000, 1 juta, 200 juta itu enggak ada. Kan tapi pahalanya yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita enggak pengen semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang kita lakukan di Ramadan ini itu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen apa pengen? Pengen kan? Mari dari sekarang adanya tarhib ini, adanya pembekalan untuk Ramadan ini, mari kita niatkan lagi. Semoga Ramadan kita pada tahun ini menjadi Ramadan tersukses yang kita alami selama ini. Allahumma amin. Nah, caranya bagaimana biar Ramadan kita sukses? Biar Ramadan kita itu benar-benar kita menjiwai yang namanya bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah, bulan banyak sekali rezeki yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Bulan purnama. Bulan Ramadan itu seperti bulan purnama di malam hari yang menyinari semesta di malam hari. Sangat mulia, indah sekali. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat indah, bulan yang dinanti-nantikan oleh kita semuanya. Kita contoh sahabat Nabi SAW itu menyiapkan Ramadan itu setengah tahun sebelum Ramadan datang. Itu udah khawatir, aku bisa nggak ketemu Ramadan nanti ya? Apa yang harus kau lakukan untuk mempersiapkan bulan Ramadan nanti? Kita H-9, apa yang sudah kita persiapkan teman-teman semua? Yang sudah kita persiapkan apa? Niatnya apa? Udah beli sarung? Ya, tak contohin. Untuk Ramadan nanti, style kayak gini. Peci, yang cowok ya, peci, baju sholat, sarungan. Saya sengaja pakai sarung untuk nyontoi. Kalau saya pakai celana, nggak nyontoi deh. Pakai yang lain. Nah, saya kayak gitu nyontoi, yang cowok. Ramadan style kita nggak style celana pendek lagi. Style kita peci, kalau ada sorban nggak apa-apa dipakai. Baju sholat, sarung. Duit go infak. Nah, keren itu, cowok keren, yakin. Cowok sejati lah, bener sejati. Nah, yang cewek mau kena katoke orang seminggu sih Ramadan full pakai sarung. Kok satu pakai rok, orang pakai sarung nanti kita ngomong full pakai rok ya, full pakai rok. Maksudnya apa? Ini benar-benar momen yang kita dosa-dosa kita tuh benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amal baik yang kita lakukan itu mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian pasti yang masuk Ramadan pertama tuh rasanya seneng bisa puasa gitu ya, seneng banget. Aku Ramadan lagi bisa sahur, nikmatnya sahur bagaimana, nikmatnya berbuka bagaimana, sholat tarawih bagaimana, jalan-jalan pagi itu bagaimana, itu nikmat banget, yakin nikmat banget. Saya juga ngerasain itu. Namanya jalan-jalan pagi di bulan Ramadan itu nggak ada absennya ya kan, nggak ada absennya kan. Kayak udah kewajiban jalan-jalan habis subuh di pagi hari itu nggak ada absennya. Terus saya punya 3 tips bagaimana cara kita menyambut Ramadan, memuliakan bulan Ramadan itu. Yang pertama apa? Kita harus tahu ilmu tentang Ramadan ya, ilmu bagaimana caranya maksimal di bulan Ramadan. Kalau kita melaksanakan Ramadan tanpa ilmu, ya sama saja kayak kita melaksanakan Ramadan waktu kita masih SD, ngalir terus ya, nggak ada progres untuk meningkatkan lagi. Aku Ramadan kemarin sehari cuma sejus. Aku Ramadan kemarin nggak baca Al-Quran. Aku Ramadan kemarin sholatnya bolong. Ya kalau gitu setiap tahun kita gitu aja. Ramadan cuma awal-awalnya toh, tengahnya udah bolong lagi, nggak kuat dah, nggak puasa lagi.
Itu namanya kita nggak punya grit atau nggak punya kualitas lah untuk sebagai seorang muslim untuk memuliakan yang namanya Ramadan. Sepakat ya, kalau Ramadan itu bulan sangat mulia, bulan penuh berkah, bulan ampunan. Sepakat? Sepakat. Sepakat selanjutnya, apa kita mau untuk memuliakan Ramadan dengan kita maksimal dalam beribadah? Mau nggak? Mau ya? Oh iya ngantuk sih. Bu, turun nih bu. Oh, dicontoh ibunya banyak, bro, mbak. Ibunya mau semua tuh. Mbak-mbak itu harus mencontoh ibu gurunya. Teladan ibu guru itu ya. Bapak-bapaknya juga. Kita maksimalkan bulan Ramadan dengan ilmu. Kita bangun di waktu sahur. Kita tahu ilmu tentang sahur. Sahur itu berkah apa enggak? Berkah. Inna fis sahuri barokah. Karena di sahur terdapat barokah. Ilmu tentang sahur bagaimana? Sunnah Rasul di sahur itu bagaimana? Bersahur ya diakhirkan di akhir waktu sahur menggunakan kurma. Nah, ilmu tentang sahur. Jadi kalau kita menjalankan Ramadan nggak tanpa ilmu, udah sahur ngeleh, lapar, makan saya kenyang, minum banyak kenyang, terus tidur lagi. Nah, nggak sholat subuh akhirnya kan? Coba kalau kita dengan ilmu kita tahu berkahnya di waktu sahur adalah mengikuti sunnah Rasul, kurma 3 butir, makan secukupnya, makan sahur di akhir waktu sahur. Kita juga menambah dengan berbanyak istighfar, wabil askari hum yastaghfirun, dan istighfar atau minta ampunan yang paling mulia di sisi Allah adalah ketika waktu sahur. Ketika kita minta ampunan kepada Allah ketika kita dalam sahur, itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita semuanya. Wabil askari hum yastaghfirun. Ya, waktu sahur adalah waktu yang mustajab kita untuk berdoa. Waktu sahur adalah waktu yang mustajab kita untuk minta ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sahur ada ilmunya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan ilmu, maka kita mendapatkan pahala. Ramadan kita jadi bernilai. Jadi kita tuh dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala di keseharian kita, di puasa kita. Jadi kita mau melaksanakan maksiat di bulan Ramadan itu mikir, Allah ngingetin kita langsung masuk ke dalam hati kita. Ojo maksiat, ini Ramadan maksiat. Wis kayak bulan ampunan sih maksiat. Jotos itu. Ya kalau bahasa sekarang begitu ya. Ya makanya teman-teman sekalian, kita menjalankan Ramadan dengan ilmu. Setelah sahur, panggilan adzan kita datang ke masjid, ya kan? Apalagi yang cowok ini wajib untuk mendatangi masjid. Nah, untuk mbak-mbak, untuk yang cewek itu nggak wajib. Kan tapi kalau mau ke masjid ya silahkan. Ya. Setelah sholat subuh, kita mengikuti sunnah Rasul lagi, menunggu waktu suruk. Waktu suruk itu apa? Nah, ketika matahari hampir terbit itulah waktu suruk. Kita disunahkan Rasulullah untuk sholat 2 rakaat. Ganjaran sholat suruk apa Pak Bu? Bapak sekalian, Mas. Ketika kita melaksanakan sholat suruk, maka Rasulullah SAW bersabda, pahala kita seperti kita berhaji dan berumroh, ditekankan 3 kali. Tamatan, tamatan, tamatan. Sempurna, sempurna, sempurna. Apalagi di bulan Ramadan ini, setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat saya Allah mau melipat gandakan berapa? Allah gak nyebutin berapa kali lipat. Kan sholat jamaah, kalau sholat jamaah di masjid 27 kali lipat. Nah, kalau Ramadan itu wa ana ajzibihi. Terserah Allah akan melipat gandakannya berapa. Itu artinya maksudnya adalah Allah benar-benar mengasih pahala kepada kita semua itu sangat-sangat besar. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Asyamu junnah, puasa adalah perisai. Perisai dari apa? Perisai dari api neraka. Kalian yang pengen selamat dari api neraka, maksimalkan bulan Ramadan kalian. Bulan Ramadan kita semuanya. Kita semuanya yang masih diberi Allah Subhanahu wa taala hidup, kita harus punya goals, punya tujuan, target. Ramadan ini target itu apa? Saya punya target Ramadan ini minimal saya khatam 3 kali minimal. Doakan ya. Saya minimal khatam 3 kali. Banyak membaca buku di bulan Ramadan ini. Ya. Sholat rawatib tidak bolong. Itu target-target saya di bulan Ramadan ini. Nah, itu contohnya begitu. Maksudnya, mari kita semuanya yang di sini yang belum memiliki target di bulan Ramadan, mari kita membuat target di bulan Ramadan ini apa? Yang dulunya belum pernah khatam Al-Quran di bulan Ramadan, kita targetkan untuk tahun ini kita minimal khatam sekali. Minimal khatam sekali. Satu huruf alif lam mim itu tidak dihitung satu huruf saja, atau kan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan satu ini di luar bulan Ramadan satu huruf itu dihitung 10 kebaikan. Satu huruf loh ya. Satu huruf dihitung 10 kebaikan di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan nggak tahu satu huruf ini dinilai sama Allah pahalanya berapa. Makanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kenapa? Agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah SAW mulia dengan Al-Quran, mempunyai target goals untuk mengkhatamkan Al-Quran. Satu hari satu juz insya Allah khatam sekali. Satu hari setengah juz insya Allah 15 juz dapat. Ya emang kalau berat satu hari satu juz, kalian target minimal satu hari satu muka itu nggak apa-apa. Satu hari satu lembar itu nggak apa-apa. Karena kalian sudah berusaha ingin hijrah tadi, hijrah dan mendapatkan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah akan mengampuni hambanya yang hidupnya itu saat-saat nggak ada tujuannya, wis pluntrak-pluntru udah saat-saat kok kayak biasa nih, dolan malam terawih enggak, baca Quran juga enggak, malah guncingan apa gimana lah. Itu pengen diampuni apa enggak? Kalau pengen diampuni udah, kita tinggalkan yang kebiasaan kita sebelum Ramadan. Kita berhijrah dari yang sebelumnya kita sering melaksanakan maksiat, kita kembali atau kita pergi ke sesuatu yang lebih baik. Kita punya target untuk tidak bermaksiat lagi di bulan Ramadan. Ingat, ini tuh hal nggak sepele. Ini menjadi wasilah. Niat baik kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa diangkat dari neraka Allah Subhanahu wa taala dengan niat seperti ini. Ya, kita punya niat baik. Ya kan, kita punya niat baik, terus padahal dosa kita itu banyak. Akhirnya kita masuk neraka. Nah, kita punya ujian di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dulu saya punya niat baik ingin memperbaiki bulan Ramadan saya, Allah. Saya punya niat baik untuk khatam 1 kali di bulan Ramadan, ya Allah. Nah, di situ Allah akan mengangkat, ya oke hambaku kita angkat soal rokok. Karena amalan tersebut. Cuman karena niat baik, niat untuk memiliki target, ya untuk memuliakan bulan Ramadan. Dengan ilmu tentunya semuanya. Ya. Yang target sehari 1 lembar, sehari 1 muka. Kalau targetnya muluk banyak, oh keren, bagus. Pahala kalian sangat banyak. Karena 1 ayat dalam Al-Quran, 1 huruf dalam Al-Quran itu enggak dihitung cuma 10, tapi banyak. Allah yang mengganjar kita semuanya. Berbuka juga. Buka juga saat kita akan lapar sehari nggak makan ya. Nggak makan sehari, wah ada es buah, ada tetek bengek, neko-neko banyak sekali. Set, langsung beset, nah, doa enggak. Sebelum berbuka melaksanakan sunnah Rasul untuk berdoa itu juga enggak. Udah, kalau Ramadan tanpa itu begitu, isinya pagi sampai sore tidur, tak main HP, main HP. Padahal Ramadan adalah bulan di mana itu kita untuk banyak beramal. Kita gunakan untuk mencari ilmu. Misalkan Ramadan ini adalah tempat atau ladang yang banyak sekali kajian-kajian, majelis-majelis ilmu.
mungkin ada buka bersama bareng atau ada majelis pagi. Mungkin kalian yang punya waktu, kalian gunakan waktu kalian untuk hal-hal seperti itu. Ya, itu akan meningkatkan kualitas ilmu kalian, meningkatkan kualitas iman kalian, meningkatkan kualitas derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya. Kemudian waktu tinggal 5 menit lagi. Ya. Tadi dengan ilmu. Kalau kita surga itu didapatkan dengan ilmu apa enggak? Ya. Namanya surga itu didapatkan dengan ilmu. Kalau surga nggak dapat dengan ilmu, yaudah banyak yang masuk surga. Orang yang melakukan amal sah itu masuk surga semua. Akan tapi yang namanya surga itu didapatkan dengan ilmu. Apalagi Ramadan ini kita gunakan, kita perbaiki kualitas kita di bulan Ramadan ini benar-benar dengan ilmu. Mari, masih ada 9 hari menuju Ramadan, kita buka lagi buku tentang siam, buku tentang puasa Ramadan. Amal-amal sunnahnya apa saja, pahalanya seberapa, derajatnya itu seperti apa. Maka kalau kita menggunakan ilmu di putaran Ramadan kita, maka kita akan mendapatkan kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita maksimal di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu surga apa? Surga yang bagi orang berpuasa, surga apa? Ar-Royan. Surga Ar-Royan. Kelihatan orang yang menggunakan Ramadan dengan ilmu sama orang yang menggunakan Ramadan dengan tidak menggunakan ilmu. Kan kelihatan nanti setelah bulan Ramadan. Ada enggak bekas-bekas Ramadan itu, ada enggak? Apakah setelah Ramadan budal kayak di penjara wis maksiat aktif mode on. Maksiat mode on. Pas Ramadan mode off, setan dikeluarkan lagi mode on maksiat itu. Itu bisa kelihatan nanti, ya, bisa kelihatan orang yang di Ramadan itu benar-benar serius memuliakan Ramadan sama orang yang cuman saat-saat dalam memuliakan Ramadan. Itu akan kelihatan. Ramadan adalah madrasah, Ramadan adalah pendidikan kita, karakter kita semuanya. Nah, yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah taubat. Setuju ya kalau kita semuanya banyak dosa? Setuju ya kalau kita semuanya belum pantas masuk ke Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari di bulan Ramadan kita perbanyak minta ampunan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ketika kita bangunlah, kita minta ampunan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Targetkan sehari istighfar berapa kali ditargetkan. Rasulullah saja yang sudah jelas-jelas maksum, jelas-jelas masuk surga sehari itu 100 kali. Rasulullah padahal sehari 100 kali. Kita jauh dari Rasulullah, sahabat, tabiin, jauh dari orang soleh juga. Tapi kita mau istighfar cuma melakukan kalimat istighfar aja susah. Nah ini momen Ramadan ini mari kita gunakan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermuhasabah diri, introspeksi diri sebelum tidur. Dosaku hari ini itu apa? Dosa yang sudah saya lakukan hari ini itu apa? Nah, ada cerita sahabat, dia masuk surga, dijamin masuk surga. Karena apa Pak Bu? Bapak sekalian Mas, karena sebelum tidur dia itu selalu membersihkan hatinya, menghilangkan iri dengki kepada saudara-saudaranya. Itu masuk surga. Padahal cuma seperti itu sebelum tidur. Sahabat itu sampai kipu. Kenapa Rasulullah bersabda bahwasanya ada sahabat yang bisa masuk surga? Kipu, datengin rumahnya sahabat tersebut. Sahabat tersebut mendekati rumah sahabat. Dilihat setiap malam itu sholat tahajud enggak, sholat duha enggak, sholat sunat juga enggak. Akhirnya setelah 3 hari kipu, Rasulullah itu bersabda bahwasanya kamu itu bisa masuk surga. Amalan apa yang kamu lakukan? Saya juga tidak tahu, kata sahabat tersebut. Oh mungkin karena saya sebelum tidur itu saya selalu mengikhlaskan masalah yang terjadi pada saya hari ini. Riya atau iri dengki dalam hati saya itu saya ikhlaskan. Sakit hati saya kepada tetangga saya, saudara saya itu saya ikhlaskan. Saya tidak pikir lagi, ya sudahlah. Itu masuk
surga. Apalagi kita, ya kita nih jadi sebagai contoh lah, perbanyak istighfar ya di bulan Ramadan, perbanyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari dimana, bulan dimana semua pahala, semua amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu mendapatkan pahala yang besar. Dosa yang kita lakukan kalau kita mau berdoa sama Allah, minta sama Allah, itu akan dihapus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya kalau kalian minta kata Allah, minta kepadaku ampunan, sesungguhnya aku itu dekat, Allah itu dekat sama kita. Kalau kita mau, Allah akan ampuni. Kalau kita nggak mau, udah Allah nggak akan ngampuni. Ya kan? Kalau kita mau, udah kita minta sama Allah. Allah itu menyuruh kita untuk usaha. Percaya nggak? Tongkat yang dipukulkan Nabi Musa ke laut itu bisa membelah laut. Percaya nggak? Kalau cuma mukulkan tongkat itu, apakah laut akan terbelah? Enggak kan? Akan tapi itu karena dia memiliki ikhtiar, memiliki usaha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuka laut tersebut. Ya kayak tadi, kita mau minta sama Allah, kita istighfar sama Allah, sudah Allah akan mengampuni dosa kita semuanya. Kita perbanyak istighfar di bulan Ramadan ini. Target istighfar sehari minimal. Rasulullah saja 100, kita harusnya lebih ya. Kita harusnya lebih banyak. Kita yang sering maksiat sebelum Ramadan, kita yang sering nggak ingat Allah sebelum Ramadan, sholat masih bolong-bolong, lisan kita bertutur kata itu nggak yang benar, banyak yang keluar dari lisan kita itu kata-kata yang kita aslinya itu kurang baik. Ya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya apa yang kita lakukan di dunia ini, sekecil apapun yang kita lakukan, dosa sekecil apapun, itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita ngomong jelek itu dapat balasan juga. Sebaliknya, amal baik apapun yang kita lakukan di dunia ini, sekecil apapun, itu juga akan mendapatkan balasan yang besar juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah taubat, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil askarihum yastaghfirun. Tadi kita gunakan waktu sahur-sahur kita dengan minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi di zaman sekarang, ketika sahur, HP on, TV on, wis, yang ditonton Tri Mengejar Surga. Apa itu namanya? Film. Nah, itulah film TV yang ditonton di TV. Bahwasanya di waktu sahur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke dunia, melihat hambanya siapa yang ibadah, siapa yang minta ampunan kepadaku. Mari kita berubahlah kebiasaan kita yang Ramadan sebelumnya, ketika kita sahur kita masih mantengin HP, kita masih nonton TV. Nah, mari HP kita letakkan terlebih dahulu. Aslinya Ramadan adalah Ramadan yang harusnya ini tuh paling jarang dipegang harusnya. HP itu alat yang harusnya paling jarang dipegang. Yang harus kita pegang adalah Al-Qur'an. Bulan Al-Qur'an. Ya. Mungkin setelah Ramadan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita di Ramadan selalu memegang Al-Quran. Insya Allah kita akan husnul khotimah. Allahumma amin ya. Amin aja. Husnul khotimah ya. Kalau meninggalnya jangan dulu ya. Belum nikah kan? Sama, saya belum nikah. Ya, itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga adalah meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, bangunkan hambamu ketika sahur ya Allah, dan hambamu semoga engkau bangunkan ketika sahur dan tidak merepotkan orang tua lagi ya Allah. Nah, tuh selalu minta kemudahan demi kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu berat apa berat? Berat ya? Enggak berat? Oh, enggak, emang enggak berat. Cuman namanya puasa itu ujiannya banyak. Orang berpuasa itu ujiannya banyak. Ada chat WA masuk ujian, ada YouTube lewat ujian, ada TV ujian. Maka kita minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudahkanlah hambamu untuk menghindari dunia ini ya Allah. Aku pengen fokus menuju Ramadan yang terbaikku ya Allah. Aku ingin fokus mendapatkan ampunanmu ya Allah. Aku pengen fokus mendapatkan berkahmu ya
ya Allah. Kita minta kemudahan demi kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Kita tidak mendapatkan Ramadan paling mulia, Ramadan lagi di tahun depan. Ya, kita bisa jadi nggak mendapatkannya. Mari kita maksimalkan Ramadan kita untuk berhijrah dari yang kita dulu tidak maksimal menjadi yang maksimal. Untuk kita yang dulu tidak mendapatkan ampunan menjadi orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, orang yang celaka adalah orang yang sampai di bulan Ramadan itu tidak mendapatkan ampunan. Itu orang celaka. Yang apa? Dia di Ramadan itu ya puasa enggak, maksiat aktif. Nah itu, dia itu di Ramadan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah orang yang celaka. Kalau udah bilang kata celaka itu ngeri apa ngeri? Celaka tambahan, celakaan. Itu pada celakaan di dunia, cuman keluar geteh. Tapi di akhirat coblos plus sama malaikat dari neraka. Takut ya? Nah, tetap kita sebagai hamba itu kita takut neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau kita meningkatkan kualitas iman kita baca tentang ayat-ayat tentang adab, ayat-ayat tentang siksa api neraka, ayat tentang balasan orang yang berbuat dosa. Coba kita akan berpikir, mindset kita akan berubah. Kok aku maksiat terus yo, kondisi kok umur semini kok aku ngini-ngini baik. Mas aku ini pantas masuk surga, mlebu surga. Mas aku pantas. Gitu kan? Nah, mumpung nanti kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, mari kita perbaiki Ramadan kita, minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakan Ramadan dengan ilmu kita, benar-benar Ramadan kita jiwai, detik demi detik di bulan Ramadan, hari demi hari di bulan Ramadan. Semoga saya berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan kita pada tahun ini menjadi Ramadan paling sukses yang kita lakukan. Allahumma amin. Siap ya, sukses Ramadan tahun ini, siap ya. Punya goals ya, punya tujuan. Ramadan ini tujuannya punya ya. Ya, mari yang belum punya tujuan di Ramadan ini tulis. Aku Ramadan ini pengen khatam ini, aku Ramadan pengen sedekah ini, aku Ramadan ini pengen bantu orang tua ini atau yang lain. Aku Ramadan ini pengen memuliakan guruku apa. Aku Ramadan ini pengen membuat program di sekolahku yang mulia apa. Gitu. Insya Allah kalau kita punya niat baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kita semuanya. Tadi yang dibilangkan tadi, niat baik yang kita lakukan, Allah nggak mungkin merem. Allah nggak mungkin tidak melihat hambanya yang memiliki niat baik. Segala niat baik yang kita lakukan pasti Allah akan membimbing kita semuanya. Teman-teman, Bapak dan Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih ada waktu untuk forum diskusi. Waktu saya kembalikan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Buka masker juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Ustadz Afifuddin Ramadan Hafizahullah. Luar biasa namanya ya. Kemuliaan insya Allah tertuju kepada Pak Ustadz. Hari ini kita sudah mendengarkan banyak ilmu, banyak hikmah yang bisa kita petik. Masuklah pada acara berikutnya adalah dialog. Mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan dari siswa, guru. Satu sudah ada dari guru. Ibu guru ada ya, satu ya. Untuk bisa memvariasikan ya. Ibu guru ada satu ya, perwakilan Pak Bandi atau siapa yang bisa mewakili guru. Bu kepala sekolah juga boleh. Ya. Silakan Mbak maju. Ya. Maju ya. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya India. Saya mau bertanya terkait dengan hutang puasa Ramadan, bagaimana jika kami belum melunasi hutang puasa kami sementara Ramadan sudah akan hutang? Terima kasih. Mbak, tolong dikasih dropres ini yang sudah tanya ya. Luar biasa, dropresnya itu apa Mbak? Oh iya. Terima kasih. Laptop katanya Pak Ustaz. Terima kasih. Kok laptopnya tahun 2000
2022 kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Terima kasih sponsor. Pertanyaan bagus dari siswa kami. Ini yang bikin galau siswa ini. Ilmunya dijelaskan supaya nanti setelah pulang ini puasa. Ya, nggak pakai niat, nggak pakai sahur gitu kan. Nah, tapi nggak apa-apa. Pak Ustadz bisa menjelaskan langsung untuk pertanyaan dari siswa kami. Terima kasih. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Terima kasih atas pertanyaannya. Ramadan tinggal 9 hari lagi dan masih memiliki hutang puasa ya. Normanya 7 ya. Normanya 7 hari lagi. Gimana Pak? Hutangnya 12, masa sisa 3 ya. Yang pertama jawabannya adalah ya ini untuk kaum wanita ya, untuk cewek-cewek. Udah pasti hutang puasa itu pasti, ya pasti. Tadi apa? Ya kalau kita masih memiliki hutang puasa, pertama kita harus punya niat untuk membayarnya. Kita harus selalu ingat hutangku berapa. Padahal waktu untuk membayar puasa itu 1 tahun, ya. Kalau masih memiliki hutang aslinya ya dibilang teman. Iya. Ya kan? Masih 1 tahun jaraknya untuk membayar hutang, ya kan? Tapi memang kalau benar-benar sampai waktu yang ditentukan sampai datang Ramadan kita masih memiliki hutang, kita diwajibkan untuk membayar fidyah, ya, memberi makan orang miskin, gitu ya. Kalau masih memiliki hutang loh ya. Kata tadi pertama, kita harusnya punya niat untuk membayar hutang. Kita berpikir aku masih punya hutang. Harusnya yang paling wajib adalah kita membayar hutang dengan kita berpuasa. Cuman kalau kelewat waktunya, kita lalai mungkin ya udah harus membayar fidyah, memberi makan, kita memberi makan orang miskin. Gitu ya, memberi makan orang miskin. Tapi kalau kita masih memiliki hutang dan ketika kita meninggal, terus siapa yang bayar hutang kita? Nah, kerabat kita, ya, yang bayar hutangnya kerabat kita. Itu kata Imam Syafi'i, ya, madzhab Syafi'i. Kalau masih memiliki hutang dan dia meninggal sebelum bayar hutang, yang bayar hutang adalah kerabat kita. Gitu ya. Nah, memberi makan orang miskin. Oke, Pak Ustadz. Segitu. Ya, Pak Is ini jarang-jarang. Yang mana Pak Is? Saya belum mengajukan pertanyaan siapa yang bertanya ternyata perwakilan dari karyawan ada Pak Is. Silakan Pak Is Dausik ya Pak Is. Ya. Sini. Ya. Ini dapat door prize nanti ya. Oh, Pak Badio dapat door prize. Oh ya, nanti gampang. Assalamualaikum Ibu-ibu dan Pak Ustadz. Mohon maaf. Sesungguhnya Allah tidak merubah kaum, sehingga ia Allah mengubah keadaan sendiri. Aku itu ya 28 hanya mengingat hati Allah akan tenteram, ya kan? Nah, kebetulan saya itu pemain apa? Ya, mungkin sering mabuk, sering ketoprak. Nah, bagaimana cara mengatasi kalau sudah saya minum itu terus saya pernah minum gitu ya. terus pernah minum juga. Gini apa maksudnya? Bagaimana jangan pas tengah-tengah di perjalanan puasa itu Punya keinginan seperti itu. pas tengah-tengah di perjalanan sampai 15 hari atau 17 hari saya sama teman-teman itu kembali lagi. Bagaimanakah itu cara mengatasinya? Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Ini katanya dalam surat Al-Hujurat ya, sesungguhnya Allah saling mengenal suku-suku bangsa dan suku kaum sehingga ia mengaitkan. Terus saya bagaimana cara mengatasi pendoliman itu? Atau Terima kasih Pak Is. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu.
Pak Edi jangan ketawa Pak Edi. Ayo Pak Edi sini maju Pak Edi. Ayo tanya apa? Door prize halo. Door prize Pak, coba. Ya dikasihkan Pak Is. Pertanyaannya singkat tadi ya. Ini globalnya aja. Ya. Oh gitu ya. Terima kasih. Pak Is nanti gampang. Kasihkan aja dokumentasi di situ ya Pak Is. Globalnya aja misalnya Bapak Is tadi sudah pernah melakukan maksiat. Terus cara minta ampunnya seperti apa? Apakah ada tips-tips untuk bisa dilakukan oleh Pak Is? Langsung aja. Ya, Robi Solisah dari Masri Amri, baru datang dari sana Pertanyaan cukup bagus banget. Ya, namanya manusia itu nggak luput dari namanya kesalahan. Ya, namanya orang ingin bertaubat itu adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia itu lebih mengedepankan imannya. Aku pengen baik. Tapi mungkin banyak dari orang sekarang tuh bagaimana sih caranya bin aku bisa tobat, bin aku bisa istiqomah, gitu ya. Jadi ada pertanyaan dari Pak Is, Masya Allah. Ini Pak Is, ya. Kalau pengen bertobat dari sesuatu yang kita berhijrah dari sesuatu yang jelek kepada yang baik, yang pertama kita memiliki niat untuk berbuat baik, niat untuk bertaubat. Niat sudah ada. Nah, kita melakukan sholat taubat. Sholat taubat, sholat minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosa itu diampuni sama Allah, ya. Semua dosa diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dosa syirik. Saya yakin di sini nggak ada yang syirik. Kalau cuma minum khamr, mabuk, berzina dan yang lain itu dosa besar. Tapi dosa itu tidak mengeluarkan kita dari Islam. Ya. Kita mungkin melakukan dosa besar, kita melakukan sholat taubat, ya, dan berdoa dengan taubatan nasuha. Benar-benar kita minta sama Allah dan kita tidak mengulangi dosa tersebut. Mungkin di pertengahan Ramadan iman kita turun, ya, iman kita turun. Kita gabung lagi sama mereka. Bagaimana cara kita bisa kembali lagi kepada yang baik lagi? Nah, itu namanya setan. Itu tidak akan berhenti untuk menggoda manusia. Sampai di bulan Ramadan pun setan akan tetap menggoda kita. Hawa nafsu kita untuk melakukan kenikmatan itu akan tetap kita inginkan. Ya, yang mungkin sudah terbiasa hal seperti itu, memang susah untuk meninggalkan. Sampai Ramadan di pertengahan pun susah. Nah, tapi itu namanya Allah. Ingat Pak, Allah itu Maha Pengampun. Ya, kita memiliki keinginan, memiliki niat untuk berbuat baik, keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan membantu panjenengan. Insya Allah. Kita kembali lagi, kita mikir yang kulakukan ini apakah benar? Yang kulakukan ini apakah benar-benar dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua dosa yang kita lakukan itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dosa syirik. Kalau pengen berhijrah dari sesuatu yang dosa kepada kita meninggalkan dosa tersebut, sudah kita minta ampunan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datangi orang-orang soleh cara mendapatkan berkah itu. Datangi masjid. Kita rajin ibadah setiap harinya. Insya Allah kalau kita rajin ibadah setiap harinya, puasa kita benar-benar, sholat tarawih nggak bolong, sholat 5 waktu nggak bolong, insya Allah kita akan dihindarkan dari godaan-godaan tersebut. Insya Allah sampai akhir Ramadan kita akan tetap istiqomah. Insya Allah. Intinya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampunan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan gak akan berhenti menggoda kita. Ya. Tapi kita jangan kalah sama setan. Kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi kita. Kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ngoten. Terima kasih Pak Is, Pak Ustadz yang sudah menjawab pertanyaan Pak Is. Satu lagi ya, tapi nggak panjang. Kalau panjang nanti tak cut. Pak Bandi silahkan. Ibu Guru. Oh iya, berarti 2. Karena harus adil ya, ada dari Ibu Guru, Bapak Guru. Nah, tapi mohon pertanyaannya singkat aja supaya Pak Ustadz juga menjawabnya singkat. Waktunya kurang lebih 2 pertanyaan ini 5 menit.
jawab sama jawabannya ya. Terima kasih karena waktu sudah dibatasi. Mohon maaf saya jadi sini Bu, nggak apa-apa Bu. Ya masuk YouTube ya Bu. Nah, ya. Langsung aja. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya Pak Ustadz, terima kasih. Di sini saya mau bertanya, mohon maaf Pak. Mau bertanya tadi disebutkan mengenai fidyah ya, membayar fidyah. Tadi kalau misalkan ada anak yang memiliki hutang, bukan anak yang misalkan saya sendiri mempunyai hutang, terus diganti dengan membayar fidyah, itu apakah tidak terus apa istilahnya mempermudah apa ya? Bukankah fidyah itu ada syarat-syarat tertentu yang harus di apa namanya? Maaf, saya malah jadi bingung. Ya, jadi bukankah fidyah itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi? Mohon maaf, saya sebenarnya juga awam dalam hal ini. Setahu saya itu misalkan orang tua yang renta, yang tidak mampu untuk menjalankan puasa, atau mungkin sakit keras, atau mungkin orang yang bekerja untuk bekerja keras lah seperti itu, terus mungkin wanita hamil atau ibu menyusui. Tapi apakah kalau wanita yang baru berhalangan itu apakah nanti dengan membayar fidyah itu sah? Apakah nanti tidak malah terus yang misalkan ya yang mampu pun tidak mau menggantikan puasanya dengan mengganti puasa, tetapi akan mempermudah dengan fidyah tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Satu aja. Satu. Yang kedua mengenai membaca Quran. Tadi disebutkan dalam Ramadan itu diutamakan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, apakah untuk memahami membaca Al-Quran itu apakah kita harus berlomba-lomba untuk memperbanyak berapa juz yang harus kita baca dalam Ramadan itu, ataukah kita lebih baik untuk membaca dan memahami, mendalami apa isinya? Karena terus terang kalau saya sendiri tidak membaca artinya, itu saya tidak tahu. Saya tidak paham apa sih arti yang saya baca tadi itu apa. Seperti itu. Apakah dalam Ramadan ini kita hanya berlomba-lomba membaca dalam harus menyelesaikan berapa juz, ataukah bagaimana? Apakah dengan artinya atau bagaimana? Terima kasih. Sebentar Pak Ustaz, ini supaya waktunya cepat, langsung ditanya dulu. 1 menit. Tangkap kalau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dihormati Allah SWT, pertanyaan saya begini Ustaz. Anak-anak ini kan menghadapi zaman milenial. Sudah atau belum? Nah sekarang ini dosa itu tidak hanya benturan manusia dengan manusia. Nah supaya anak-anak didik saya ini sesuai dengan judul menuju Ramadan yang penuh berkah dan maghfirah. Nah maka yang saya maksud maghfirah. Maghfirah ciduk bahasa Arabnya artinya. Yang saya tanyakan begini, kadang-kadang anak-anak ini tidak tahu menahu bahwa di media sosial atau HP yang sekarang serba canggih, apakah yang di-share atau yang dilakukan oleh anak-anak karena kakul remaja sama remaja itu kadang-kadang anak-anak tidak berpikir konten itu akan dilihat seorang seluruh dunia, supaya anak-anak ini apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan selalu ada batasan atau filter yang mana benci pada seseorang atau lainnya. Intinya bagaimanakah akun yang mereka share pada temannya supaya ada batasan. Satu itu. Yang kedua, sholat ini kan wajib Pak. Bagi umat Islam itu sholat wajib. Kalau nggak melaksanakan sholat sehari, hukumnya bagaimana? Apalagi seumur hidup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz Gandhi ya. Bu Budi ya tadi ya. Memang ada beberapa tadi yang poin yang belum disampaikan Pak Ustadz. Ini karena waktu, jadi saya minta tolong dijelaskan mengenai kaitannya dengan utang. Karena atau qadha yang kalau puasa itu kan ada yang diganti boleh di bulan Ramadan berikutnya. Nanti bisa dijelaskan di dalam
Al-Baihaqi juga seperti itu dijelaskan. Itu Ustaz. Robi soli sodri wasri amri wa kata tulisan ukoli. Untuk fidyah, untuk utang puasa bulan Ramadan, yang pertama ya kita memiliki utang khususnya yang cewek. Yang pertama harusnya kodok puasa terlebih dahulu. Waktunya setahun, teman-teman, waktunya setahun untuk kodok puasa. Ya masa nggak sempet sih untuk mengkodok. Ya, inti yang pertama syariatnya yang diajarkan oleh Rasulullah, kita harus mengkodok dulu. Kecuali ada ibu-ibu yang menyusui takut kandungannya kena masalah atau janinnya kena masalah, ada apa-apa, ya, itu ada hukum lain buat itu. Ya, itu diperbolehkan untuk mengambil rukhsahnya, yaitu membayar fidyah. Ibu, untuk bayar fidyah. Kalau dia takut janinnya itu kenapa-napa, takut kesehatan ibunya kenapa, dia boleh mengambil rukhsah. Niatnya langsung mengambil rukhsah itu nggak apa-apa untuk membayar fidyah. Nah, kecuali kalau dia masih sehat-sehat saja, baru nikah mungkin kan, ini sehat-sehat saja udah. Dia memiliki utang ya dia harus mengkodok utangnya tersebut. Yang mengkodok utang kan nggak harus turut ibu. Senin Kamis bisa malah dapat pahalanya double. Pas Ayyamul Bid itu juga bisa. Insya Allah 30 hari mungkin utang paling 10 lah. Insya Allah dapat lah dalam 1 tahun tersebut dalam mengkodok puasa. Pertanyaan kedua tadi, apa hukumnya yang meninggalkan sholat sampai seumur hidup misalnya seperti itu, kemudian kaitkan dengan media sosial remaja, kan banyak gangguan-gangguan, apa yang harus bagaimana cara mensikapinya? Singkat Pak. Salah satu sebab dosa yang mengeluarkan dari Islam adalah kita melakukan kesyirikan. Ya, syirik itu ada dua, syirik akbar sama syirik asghar. Syirik akbar tadi jelas, kita sudah menyembah kepada selain Allah, hati kita sudah tidak yakin sama Allah, itu syirik akbar. Kalau syirik asghar tadi, kita sudah lalai sama sholat kita, kewajiban kita. Ya, kita nggak keluar dari Islam, akan tapi kita dibilang sama Rasulullah menjadi rajulun su'. Rajulun su' itu adalah laki-laki yang buruk, ya, lupa sama kewajibannya. Yang menjadi rajulun su', laki-laki yang buruk. Dia tidak peduli lagi sama akhiratnya. Tapi dia tetap menjadi Islam, cuman dia menjadi rajulun su'. Dia menjadi orang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya namanya nanti ya orang yang masuk surga, sekecil apapun imannya, pahalanya itu akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mithqala dzarrah, sekecil biji sawi, pahala yang dia punya, amal dia punya itu akan menjadikan dirinya masuk surga. Tapi susahnya dia disiksa dulu di neraka dengan dia tidak sholat. Itu tadi, dia nggak sholat itu disiksa dulu, dah susah di situ. Dia sudah merasakan perihnya api neraka. Untuk orang yang tidak sholat seumur hidup, mungkin dia menjadi rajulun su'. Tapi namanya orang nggak semacam artinya sudah mungkin ya, sudah nggak yakin lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nggak mau menyembah Allah lagi. Allah nggak mau menyembah Allah lagi, ya kan? Sudah keyakinan dalam itu sudah nggak ada lagi ya, itu jatuh kepada kekafiran juga. Mungkin seperti itu. Medsos. Semua apa yang kita lakukan di dunia ini akan mendapatkan timbal balik atau mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian nge-share sesuatu, nah itu juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari zaman milenial ini kita gunakan untuk mengeser kebaikan demi kebaikan. Oke? Ya, itu semuanya menjadi pahala bagi kita semuanya. Kasih itu buat ladang pahala itu sangat memungkinkan. Besar sekali alat ini untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat quote apa? Hadis Nabi, kaul siapa, ayat Al-Quran. Teman-teman kalian yang lihat status WA kalian, story IG kalian, yang baca itu kalian itu mendapatkan pahalanya. Ya, semua apa yang kita lakukan, jari kita ketik ini, itu semua menjadi pahala bagi kita kalau yang kita ketik kebaikan. Tapi ya kalau kita ketik keburukan, di sini dipostingkan mau selfie to bangga aku punya pacar ini ya, itu menjadi dosa mungkin bagi kita.
ya, jadi dosa bagi kita semuanya. Mungkin yang masih melakukan seperti itu, kita banyak istighfar. Orang itu akan dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala kalau dia setiap harinya melakukan kebaikan. Dia setiap harinya minta didekatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Konsep hidayah adalah bukan seberapa derajat dia menjadi seorang ulama, seberapa derajat dia keilmuannya. Tapi konsep hidayah adalah kita minta hidayah sama Allah. Semua orang itu wajib meminta hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia seorang ustadz besar, ulama, dia tetap mendapatkan hidayah, tetap harus meminta hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu minta hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga tangan kita, harga kita itu bermanfaat buat dunia akhirat kita. Ya, selain kita bisnis, kita juga gunakan untuk berdakwah. Ya, setiap postingan kita itu kan dihitung sama Allah Subhanahu wa taala, dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz, alhamdulillah sudah selesai kegiatan pengajian dialog dan dialog pada pagi hari ini. Namun ada tadi pertanyaan dari Bu siapa? Bu Budi yang masih ada yang perlu kita tambahkan berkaitan dengan qada ketika bertumpuk puasa ke puasa yang lain. Nah itu memang harus tetap namanya utang Bu, tetap diqada di bulan berikutnya, bukan langsung fidyah. Oh gampang banget ya. Ini nanti senang dia ini. Oh saya membatalkan kemarin langsung fidyah, tidak. Itu ada syaratnya. Tetap namanya utang itu harus dibayar. Pak saya tahun kemarin masih bayar lagi terus. Nah, makanya tidak boleh karena Pak Ustaz sudah menyampaikan bahwa yang namanya puasa itu wajib kalau meninggalkan karena ada uzur berarti harus diqadha. Tapi karena kelalaian kita semuanya sebagai manusia, akhirnya masih ditunggu di bulan Ramadan berikutnya. Tolong gitu ya, dijadikan catatan gitu ya bahwa apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi saya tambahkan sedikit mengenai hal itu. Terima kasih. Terima kasih lagi kepada Pak Ustadz. Alhamdulillah hari ini sudah tercapai cita-cita kita untuk bisa merayakan atau melaksanakan kegiatan song-song Ramadan di bulan ini. Mudah-mudahan bulan-bulan berikutnya insya Allah masih ada kegiatan pengajian berikutnya. Terima kasih. Kami persilakan kepada MC untuk melanjutkan acaranya. Singkat aja ya Mas ya. Saya berikan waktu 7 menit bisa? Oh iya, 7 menit Ibu sabar. Ya. Biar saya tutup dulu ya, belum saya tutup. Ya mungkin sekian dari saya. Kalau banyak salah data yang dari saya tadi, ada benar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pertanyaan-pertanyaan antum semuanya, panjenengan semuanya belum puas, nanti antum cari sendiri. Ya itu nanti tidak jawab saya lah. Bisa jawab nanti saya kasih penjelasan di luar forum. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tin. Untuk sesi tanya jawab tadi sudah ya, jadi langsung saja ke acara ke-6 yaitu renungan itiraf pembacaan doa untuk kelas 12 yang saat ini atau besok mungkin akan mengadakan ujian UKK. Ujian sekolah sekolah itu ya, maaf. Nanti pimpin doanya ya Pak, maaf. Sebelum berdoa, mari kita bersihkan hati kita, karena dengan bersihnya hati kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahil umurahum, Allahumma sahil umurahum, Allahumma sahil umurahum, Allahumma yassirhum ya Allah, Allahumma yassirhum ya Allah, Allahumma yassirhum ya Allah.
Ya Allah, mudahkanlah bagi kami ini untuk selalu minta ampunan kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami ini ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah hidayahmu ya Allah. Bimbinglah hambamu ini, bimbinglah kami ini kepada surgamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang selalu beriman, bertakwa, bersyukur kepadamu ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah Ramadan kami menjadi Ramadan tersukses, Ramadan yang mulia bagi kami ya Allah. Ramadan yang bisa meningkatkan kualitas kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak kelas 12 untuk mengikuti ujian akhir sekolah, menjadi kami untuk lulus sekolah semuanya ya Allah, menjadi yang terbaik bagi kami semuanya ya Allah. Kami semuanya lulus dari sekolah ini ya Allah dengan predikat yang terbaik ya Allah, predikat terbaik menurutmu ya Rabb. Ya sami'ad du'a, Allahumma taqabbal du'ana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Makum munajah bisul. Semoga kalian semua sukses kelas 12 untuk mengikuti ujian kalian. Allahumma amin. Kita langsung di bawah langit, insya Allah akan mengabulkan doa kita, apalagi di hari Jumat. Salah satu sunnah hari Jumat adalah di setelah sholat asar sampai maghrib. Nah, itu adalah waktu yang paling mustajab kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya kelas 2 nanti setelah sholat asar sampai maghrib banyak minta doa, semoga ujian kalian dipermudah, diperlancar dan sukses sampai akhir. Nah, lulus juga ya. Terima kasih kepada Ustadz Alimuddin yang telah membacakan doa. Semoga doanya terkabul. Menginjak acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai perwakilan panitia mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam bertutur kata, menyediakan tempat, sarana dan prasarana. Dan kami ucapkan terima kasih telah Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ini ujian promis yang pertama mengadakan pengajian. Apa-apa Mas, santai. Oke. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan. Ada anak-anak jangan lupa dulu ya. Masih ada satu hal yang kita ingin sampaikan ya. Oke, Ibu Kepala Sekolah mau menyumbangkan lagu? Ya, oke. Gak apa-apa Bapak Ibu Guru. Drop prize-nya masih ada drop prize? Oke, iya. Coba angkat tangannya tadi yang pertama kali masuk di lapangan ini. Yo, insyaallah ya dari subuh. Saya minta tolong kepada Pak Bandi menerima door prize-nya Pak Bandi. Door prize. Mas kasih Mas, Pak Bandi. Itu apa Mas? Itu door prize-nya apa? Kado silangnya belum. Udah Bu. Oke, sabar ya 5 menit ya, 5 menit. Oke, infak pertama sudah dibuka ya, supaya nanti tahu jumlahnya berapa. Pak Bandi, terima kasih Pak Bandi, alhamdulillah. Terus apa lagi? Siapa tadi yang tanya lagi? Ibu Budi, dibawakan Bu Budi ya. Kemudian Pak Isda. Ya, angkat tangan. yang mau dapatkan door prize dari kami. Tes suara. Tes ya. Saya mau tanya nih, yang pakai baju hitam keren tadi terlambat masuk. Ayo berdiri. Ayo, saya tahu tadi, saya amati ya. Ayo dong sini. Oke sini. Yes. Gak apa-apa. Gak usah pakai sepatu, gak apa-apa ya. Ini teman kalian ini, alhamdulillah masih mau datang walaupun terlambat. Iya gak Mbak? Iya. Alhamdulillah. Namanya siapa? Kelas. Wow, walinya? Bu Fitri, terima kasih bisa datang ke sini mewakili teman-temannya. Mau dapat drop dulu atau pertanyaan? Dulu, drop dulu, biar semangat jawab. Ya, nggak apa-apa ya. Mbak, saya mau tanya nih, lebih suka mana? Surga dan neraka? Surga, sholat 5 waktu. Nah ini pertanyaan saya singkat dijawab langsung ya kan.
Kalau masih bolong-bolong nggak bisa dapat surga, ya. Harus Islam. Isya, Duhur, Asar, Maghrib. Iya nggak? Nah, silakan. Udah dapat hadiahnya. Pertanyaannya begitu aja ya. Lagi aku mau tanya lagi ya kayak Mas tanya. Ah ini yang paling putih. Sini. Oke, tadi juga terlambat ya kan? Saya cari yang agak minus gimana gitu ya. Sini. Namanya siapa Mas? Ya, kelas perhotelan 2, kelas 11 perhotelan 2. Boleh saya tanya nggak Mas? Tadi kesini naik apa? Duitnya di mana? Duitnya dari siapa? Duit uang. Dari mana? Ibu orang tua. Masih suka marah-marah sama orang tuanya? Enggak, alhamdulillah berbakti kepada orang tua. Coba sebutkan bantuan apa yang dilakukan hari ini sama orang tua. Ayo, bantu masak. Hebat. Kasih hadiah. Hebat ini. Anak masak keren. Ya, pertanyaan itu aja, gak usah terlalu tinggi, langsung aja ke poin enggak. Siapa lagi mau ditanya dapat hadiah? Ayo katakan. Ayo ibu guru. Ayo. Yang mau ditanya? Kayaknya ini nih, pakai busana muslim yang bagus ya. Silakan berdiri. Ayo. Yang pakai baju hijau tuh, hijau apa namanya itu? Iya. Hijab syar'i. Silakan sini. Ya. Kita tanya nih, ya. Sini. Saya suka kalau pakai begini kayak gini, karena ibaratnya kamu adalah penghuni surga yang pertama, kayak gitu ibaratnya. Sini kasih hadiah. Sini kasih hadiah nggak apa-apa. Ini karena kecintaan guru kepada siswanya dapat hadiah ya. Nah, dijulurkan ibabnya gitu ya. Nah, saya mau tanya, kira-kira pakai baju ini ikhlas nggak? Dari sejak kapan? Oh ya, nanti sama tadi. Coba berdiri. Keren itu. Ayo berdiri Bu. Contoh yang baik. Alhamdulillah, masya Allah. Bu, tapi gak terlambat kan jadi muslimah? Siapa tahu. Oke, Mbak, saya mau tanya nih. Kira-kira kalau misalnya nih calon suaminya minta gak usah pakai hijab syar'i, nggak asik dilihatnya, maunya yang seksi gitu ya. Mau nggak kira-kira? Alasannya kenapa? Wah, masya Allah, maunya menutup aurat. Yang mana auratnya yang mau ditutup? Oke, terima kasih buat pertanyaan. Pertanyaan itu aja, nggak usah terlalu gimana tinggi gitu loh. Mungkin ibu langsung, ya, sambil nyari ya. Satu lagi, ayo, yang tadi ibu muslimah maju sini, ibu muslimah sini saya mau tanya, ayo sini dapat hadiah. Kan keren kan? Kayak gini nih guru-guru milenial nih sekarang nih, tua tapi muda ya kak. Muda semangatnya, badannya, gitu ya. Oke, lanjut. Kasih hadiah nggak apa? Kasih 2 nggak apa-apa. Kasih 2 nggak apa-apa. Ada 2. Buat saya nanti ada 1. Buat saya ada 1. Foto. Oke. Belum ditanya malah. Gimana sih? Bu, ibu tahu poligami Bu? Ibu tahu poligami kan? Tahu banget. Apa itu poligami? Ayo. Poligami apa? Poligami itu sesuai sunnah Rasul. Sesuai sunnah Rasul, jawabannya benar. Sesuai sunnah Rasul. Terus menurut ibu, kalau suaminya minta poligami boleh nggak? Boleh. Alhamdulillah. Ada tapinya belum? Ibu, telepon Pak Ari. Ibu ASN ada tapinya loh ya. Ada tapinya ya Bu. Ada tapinya apa tapinya? Boleh, tapi ada tapinya. Boleh asal bisa aktif. Masya Allah, senang aku pendukungnya. Halo, poligami. Bisa adil dan mengikuti prosedur Betul ya, oke. Poligami itu nggak boleh dilarang, kalian jangan bilang ini, apaan sih poligami? Gak mau aku. Berarti tidak setuju dengan Al-Quran kalau begitu. Tapi ada tapinya.
Ada tapinya, pakai ilmu dulu. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Saya mau tanya Bu Makom. Kalau Pak Arif mau poligami, kuncinya begini. Sunnah Rasul benar. Udah proses ini Kamis belum Pak? Belum. Enggak boleh poligami. Kenapa? Karena belum menjalankan sunnah-sunnah yang lain. Gitu. Tak kasih tahu caranya. Di sini Iya. Oke ya, silakan. Bu Kepala Sekolah. Ya. Saya berharap ke depan hadrohnya diaktifkan lagi. Hadrohnya ya. Ya. Kemudian musikalisasi puisi Ramadan bisa diaktifkan lagi. Silakan Pak Maman, spesial untuk anak-anakku. Boleh nyanyi yang bisa nyanyi lagu Nina. Rindu Rasul. Halo. Oh, nggak tahu, nggak apa-apa. Sudah belum Pak? Ayo. Boleh duduk. Tadi sudah masak ya? Sekarang kali ya? Ada saja tidak ada ya? Anaknya dari Rang, kita ada siji le. Oh, boleh. Boleh, yuk Mbak Iris kita maju. Nggak jadi Pak, ngambek duduk. Terus baru dicoba. Nah, bu yang boleh poligami itu mau nyanyi. Terima kasih Bu. Saya lanjutkan aja ya. Sudah. Udah Bu, udah. Kurang keras. Rindu tiada
Hari lagi ya, bareng-bareng ya. Lagi. Kunti bukanya. Oh iya, Bu Kunti, ngobrol Bu Kunti. Ayo yang Rizky lagi. Ya, masih ada kesempatan untuk bisa tampil di sini. Ada Mbak Rizkita, Mbak Yunita mungkin. Kami bersyukur ada Mbak Yunita di sini, alumni SMK Negeri Yogyakarta, mantan pengurus Royce juga. Mbak Yunita bisa nyanyi? Yes. Ya. Untuk kalau silakannya bisa dibuka ya, silakan dibuka. Kira-kira ada apa di situ yang boleh dimakan? Kalau ada apa? Iya, ada makanannya. Namanya siapa dong? Jarang saya lihat kamu. Gak pernah masuk. Kenapa gak pernah masuk? Oh gitu. Oke, ada yang lain? Mau menampilkan Mbak Najkia? Siapa? Mas? Siapa tahu ada suaranya yang kayak mirip anak. Mana? Ayo mas, sini mas. Ayo sama kamu. Ayo Pak, sini Pak. Alhamdulillah ada bintang tamu ternyata di sini ya. Ya. Ayo Ki. Nanti boleh foto-foto sama saya, bukan sama ustadznya, bukan. Saya juga ustadz loh sebetulnya, itu cuma abal-abal. Sudah Pak. Tidak sangat. Pinjeminnya Pak. Juga nggak ada banget. Ya, halo semuanya. YouTube-nya nggak support. Nggak apa-apa. Dari sini kamu dari situ ya. Love